Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat-sahabatku yang saya cintai dimanapun berada, pada kesempatan ini saya mau sharing kepada sahabat-sahabat sekalian, yaitu marilah kita mengenyam kesabaran. Saya sedikit agak melihat buku ya, karena ini saya mengambil dari sebuah buku inspiratif ya. Jadi kesabaran akan memberikan kesempatan pada seseorang untuk membaca persoalan hidup dalam kacamata yang lebih luas. Nah, itu kesabaran. Kesabaranlah yang menjadi pintu bagi seseorang untuk menemukan kemudahan saat mengalami kesulitan. Ya. Sabarlah yang membuat orang bisa kembali menguasai dirinya sendiri. Maka kesabaranlah yang benar-benar menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman, teman-teman dan yang saya cintai. Jadi kesabaran itulah yang akan menjadikan diri kita ya untuk bisa membuat diri kita ini menjadi sabar. Jadi kesabaran itulah dalam persoalan kehidupan ya. Dalam persoalan kehidupan itu hanya kesabaran yang membuat orang bisa kembali menguasai dirinya sendiri. Karena kenapa? Karena biasanya banyak sekali problem, banyak sekali persoalan-persoalan yang kadangkala dengan persoalan itu membuat kita kadangkala lupa diri. Kadangkala dengan segala persoalan itu justru diri kita tidak bisa terkontrol dengan baik. Mungkin membuat kita menjadi putus asa, membuat kita menjadi emosi dan lain sebagainya. Banyak sekali persoalan-persoalan sehingga membuat diri kita itu tidak bisa untuk produktif, tidak bisa untuk kreatif, sehingga membuat kita ya seolah-olah kita berputus asa, tidak ada lagi semangat hidup. Jadi hanya kesabaranlah yang dapat mengontrol diri kita, yang dapat menguasai diri kita sendiri hanya dengan kesabaran. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi itu ada sebuah janji Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bersabar dalam menghadapi segala cobaan, dalam menghadapi segala musibah, atau berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita, apabila kita lakukan dengan sabar, maka kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadangkala sayangnya seringkali kita salah dalam memaknai kesabaran. Nah, itu juga menjadi problem ya. Kesabaran sering kita bawa ke dalam perspektif yang justru negatif. Nah, ini banyak sekali ya, dengan kesabaran itu justru ada perspektif kita membuat kesabaran itu menjadi negatif ya, karena mungkin kita hanya bersabar tidak bisa melakukan apa-apa, kita hanya menerima saja. Nah, itu mungkin itu adalah perspektif orang yang kadangkala salah memahami kesabaran itu. Sabar menjadi sangat samar karena bercampur dengan sikap terpaksa. Nah, ini juga menjadi problem. Sabar yang model terpaksa seperti begini, seperti tadi itu adalah keadaan terpaksa, tidak akan mendekatkan kita pada kemudahan dan jalan keluar. Nah, itu juga menjadi problem. Nah, ya. Jadi, sabar versi terpaksa tidak akan menurunkan tensi emosional saat mengalami hantaman. Nah, itu. Kita hanya menahan jasad untuk tidak melakukan reaksi negatif. Jadi mungkin itu tadi. Karena hanya dengan kesabaran-kesabaran yang bersifatnya terpaksa itu, sehingga mungkin kita tidak hanya merelakan diri kita ya, atau kita tidak melakukan hal-hal yang negatif. Mungkin hanya sampai di situ batas kesabaran itu. Padahal tidak. Sementara batin kita dibiarkan terus bergejolak. Nah, itu juga menjadi problem. Biasanya kan macam-macam lah
persoalan di dalam kehidupan kita kan, kita kadang-kala mungkin keadaan terpaksa, udahlah tidak usah melakukan yang negatif, tidak usah. Tapi dalam diri kita ini, dalam batin kita, dalam hati kita ini belum bisa menerima hal itu ya. Belum menerima kenyataan yang kejadian dalam kehidupan kita. Seperti itu. Seperti mungkin ini seperti bom waktu, ya bisa meledak kapan saja ya. Mungkin emosi kita ketika mungkin kita mendapatkan lagi musibah, mendapatkan lagi persoalan, itu suatu saat juga akan timbul perasaan seperti itu juga kalau kita tidak bersabar dan tidak ikhlas ya. Dan ledakan bisa jadi lebih dahsyat. Nah itu istilahnya bisa terjadi ketika kita mendapatkan sebuah musibah tadi karena mungkin hanya semata-mata keadaan terpaksa ya untuk sabar itu ya. Tapi ketika kita mendapatkan lagi musibah yang sama juga justru akan lebih dahsyat lagi, mungkin kita tidak bisa bersabar lagi. Nah itu. Coba mari kita membuka ulang ya. Mungkin kita bisa dari buku ini membuka ulang definisi sabar sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW kepada kita. Banyak sekali mungkin contoh-contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian juga melalui firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kesabaran berikut inilah yang akan memberikan kontribusi solutif dan produktif dalam hidup kita. Ya. Ia mungkin sangat susah untuk mengatakan bahwa sabar kita bersih dari keterpaksaan. Nah, itu juga. Kalau di pikiran kita sama sekali tidak ada tujuan kebaikan akhirat. Inilah definisi sabar paling penting yang harus kita pegang kuat-kuat. Jadi, coba saya ulang ya. Sangat susah untuk mengatakan bahwa sabar kita bersih dari keterpaksaan. Kalau di pikiran kita sama sekali tidak ada tujuan kebaikan akhirat, inilah definisi sabar paling penting yang harus kita pegang. Nah, mungkin ini ya istilahnya tidak tidak adalah pemikiran-pemikiran yang sifatnya ya udahlah hanya terima saja mungkin dengan keterpaksaan ya, bersih dari keterpaksaan. Mungkin inilah yang harus kesabaran yang harus dicontoh, yang harus dipegang kuat-kuat. Kesabaran yang memang sifatnya tidak ada keterpaksaan ya. Mungkin karena ada ya udahlah sabar supaya kita juga di akhirat kelak nanti kan betul kepentingan akhirat kita. Bukan itu, tetapi dengan kesabaran itu ya tidak ada unsur-unsur itu, kita lakukan begitu saja, kita terima, kita bersabar atas pengetahuan kita bagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Seperti itu. Jadi dalam kehidupan ini pandangan kita hanya memiliki dua arah, yaitu arah dunia dan arah akhirat. Jadi itu juga menjadi pegangan kita. Suatu saat kita dominan menatap dunia, suatu saat juga sebaliknya. Ketika kita memandang ke arah dunia, kemudian menemukan kepahitan di sana, maka kita punya kesempatan mengalihkan pandangan ke arah akhirat. Nah, itu juga. Jadi dua-duanya ini harus ada saling berkaitan ya, supaya benar-benar seimbang. Berusaha membayangkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan limpahan karunia atas kepahitan yang menimpa kita di dunia ini. Itu adalah janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi seperti yang difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 153 tadi. Jadi kepahitan apabila kita terima, maka kita akan mendapatkan insya Allah lah Allah akan ganti di akhirat. Sementara orang-orang yang tak menyeriusi akhirat akan sangat susah merasakan nikmatnya bersabar. Ia tak punya pilihan kemana dan kepada siapa harapannya akan disandarkan. Yang dia punya hanya pandangan dunia bahwa urusannya harus selesai. Nah,
Selama menunggu selesainya urusan itulah dia berada dalam keterpaksaan. Ya, padahal kalau mau menatap ke akhirat, mau mengubah tujuannya menjadi berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan menikmati kesabarannya. Jadi selama kita memang benar-benar tidak ada unsur keterpaksaan, kita hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala atas segala kepahitan, atas segala apa yang kita rasakan di dunia ini yang begitu pahit ya, maka dengan kesabaran itu kita akan bisa menikmatinya dengan baik. Nah, itu Masya Allah, ya kan? Ini semuanya janji-janji Allah kepada kita suatu saat apabila kita sabar di dunia, insya Allah akan di akhirat Allah akan memberikan gantinya. Jadi salah satu definisi sabar adalah memahami diri dalam merespons sesuatu saat kita merasa dizolimi oleh seseorang seumpamanya kan. Mungkin kita mampu mengambil jeda menyusun akal lah ya, menyusul pikiran dan menatap respon terbaik apa yang akan kita lakukan. Mungkin sebagai contoh di saat musim hujan seumpamanya kan. Di saat ini yang juga biasanya banyak terjadi nih pada saat musim hujan, kadang-kala kita bisa ngelus dada. Ada banyak kejadian. Misalnya ini, bagi kita para pengendara motor seumpamanya ya, sangat besar potensi disakiti oleh seseorang biasanya kita didahului oleh motor yang melaju kencang dari belakang. Ya sering kan biasanya, mungkin teman-teman biasanya banyak sih sebenarnya yang sering mengendara motor apalagi di musim hujan ini. Dan airnya terciprak ya, membasahi sekujur tubuh kita. Ya karena biasanya di jalan itu banyak sekali air ya. Apabila motor berkendaraan itu pasti akan ada percikan-percikan air lah. Nah, si orang itu cuek dan tak sedikit pun meminta maaf ya, karena mungkin dengan buru-buru ya begitulah akhirnya membuat semua kita bisa menjadi basah seperti itu. Nah si orang itu cuek tadi ya dan tak sedikit pun meminta maaf. Jadi pilihan ada dua. Jadi pilihannya ada pada diri kita sebenarnya, mengejar atau mengatai dia, atau memilih menunda respon dan lain sebagainya ya. Karena orang tadi dengan ini tinggal kita ada pilihan-pilihan di situ, kita mau ngata-ngatai apa sajalah atau kita mau mengejar dia, terserah kita. Jadi dalam kondisi seperti ini banyak sekali yang harus menjadi pertimbangan buat kita seperti itu. Ya, dengan bersabar menunda respon adalah definisi yang sangat tepat sebenarnya. Karena kita mau mengejar, mau mengata-ngatai juga dia sudah mungkin terlampaui. Tidak bisa dikejar ya. Jadi dengan menahan diri sejenak kita dapat menyusun perspektif ya atau persepsi-persepsi yang positif yang membuat kita tidak terbawa ke dalam kondisi konflik sebagainya. Ya saya juga pernah mendapatkan hal itu ya ketika ya saya ada juga mobil ya. Jalan ketika di situ ada air di tengah-tengah itu jalan itu karena hujan deras. Terus mobil itu dengan kencangnya langsung beberapa motor itu berjejer langsung disiramin oleh itu air, ciprekannya luar biasa basah semua. Akhirnya ada beberapa motor itu yakin hampir jatuh. Ya, tinggal ada pilihan-pilihan tadi, ya. Jadi dengan seperti itu ya tinggal ada pada diri kita bagaimana persepsi yang positif yang kita buat tidak terbawa ke dalam kondisi konflik
yang sama-sama tak menguntungkan. Nah itu. Jadi misalnya kita berpikir aja lah ya, mungkin orang yang laju itu, bahwa orang yang melaju itu sedang ada keperluan yang mendesak seumpamanya. Mungkin ada keluarganya, atau mungkin istrinya, atau adiknya, atau orang tuanya, atau siapapun lah orang-orang yang terpenting di dalam dirinya, atau ada seseorang yang dia mau tolong, kan kita tidak tahu, mungkin itu tadi, atau mungkin dia mau sedang buang hajat dan lain sebagainya. Kita menyusun persepsi yang positif saja, dan kita ya bersabar. Mungkin itu banyak sekali. Mungkin kadangkala persepsi seperti itu kadangkala kita tidak pikirkan, tetapi mencobalah membangun kesadaran di dalam diri kita supaya persepsi kita itu menjadi hal yang positif. Jadi kecerdasan menahan diri untuk memberi respon ini akan sangat menguntungkan kita dalam menjalani hidup. Setiap tindakan yang kita lakukan dipastikan sangat berkualitas karena telah melalui proses pertimbangan yang matang. Nah, itu kan. Jadi kesabaran dengan menahan diri akan menghasilkan solusi. Nah, biasanya seperti itu kan. Menahan diri. Tetapi jangan lupa juga kita selalu berikhtiar semaksimal mungkin. Jadi kesabaran juga menunda respon, inilah yang dilakukan oleh para rasul Allah ketika didera siksaan oleh umatnya. Ya banyak kalau kita melihat sejarah-sejarah para nabi ya, luar biasa. Hampir semua para nabi itu mendapatkan tantangan, mendapatkan perlakuan yang sangat memilukan seperti itu. Sebagaimana Allah berfirman ya, mengingatkan kita di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 10, yang artinya mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami, dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Nah, ini semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bertawakal, bersabar ya terhadap segala situasi, terhadap kondisi yang menimpa diri kita. Jadi perkataan kesabaran ya yang sudah mungkin perkataan atau kesabaran ya, mungkin kesabaran kita yang sudah habis muncul karena memahami sabar adalah perspektif positif. Perspektif bersikap pasif ya. Jadi sabar dianggap kalau mungkin bahasa Jawanya itu nerimo ya. Ya menerimalah. Ya berlapang dada, tentunya kita harus berlapang dada seperti itu. Ya padahal sabar itu kan aktif ya. Bukan ya terima-terima saja. Mungkin ada orang yang mencemooh kita ya terima, bukan seperti itu juga, tetapi kan bagaimana kesadaran kita menerima sesuatu itu ya dengan sabar itu ya yang harus aktif, sabar yang aktif ya, kita juga memberikan respon-respon yang dimana adalah dapat membangun persepsi yang positif. Jadi sabar itu bergerak. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Sabar itu juga berani menerobos tantangan. Sabar itu juga teguh menjalani proses. Sabar itu juga berani melawan demi keadilan. Sabar bukan diam saja ketika dizolimi orang. Seperti itu. Sabar yang benar adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya pada saat itu yang menjadi contoh-contoh kita. Juga Allah mengingatkan kita juga di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 146 yang artinya, dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Jadi para nabi itu yang dimana ya mereka juga tidak
tidak menerima padanya juga, mereka juga tidak pernah menyerah, ya kan? Jadi Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tetapi mereka dengan melawan musuh mungkin dengan jumlahnya yang sangat sedikit dibandingkan dengan lawannya, tapi mereka bersabar. Bersabar itu bukan saja mereka hanya diam saja, tetapi bersabar dan mereka juga berpikir melakukan taktik bagaimana caranya supaya bisa mengalahkan lawan yang sekian banyak, itu lebih banyak mereka daripada kita. Seperti itu, bagaimana mengatur strategi, bagaimana mengatur taktik supaya bisa memenangkan sebuah peperangan. Nah, itu yang dinamakan sabar. Seperti itu. Banyak sekali biasanya. Coba mungkin kita bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang, beliau juga bergerak melawan kezaliman, banyak sekali kezaliman pada saat Nabi itu, pada zaman Nabi ya. Tetapi dia juga bersabar dan ketika ada kezaliman juga dia lawan, seperti itu. Jangan ada kezaliman di situ ya kita sabar-sabar saja, nerima saja, bukan seperti itu. Tetapi ada sebuah perlawanan. Tetapi perlawanannya itu adalah bagaimana kita juga mengatur sebuah strategi, seperti itu. Dan justru dari situlah Allah Subhanahu wa taala menggolongkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang sabar, yaitu ketika mereka memberanikan diri menghadapi kesulitan, kemudian tetap tegur dalam dalam menghadapinya, ya. Itu adalah orang-orang pada zaman dulu, orang-orang pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula sebaliknya kita sebagai umatnya, pasti Allah juga akan memberikan kemudahan untuk kita ketika kita melakukan kesabaran. Dengan kesabaran itu adalah bagaimana pemikiran kita ini supaya bisa berjalan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memberikan yang terbaik untuk menyelesaikan sebuah problematika. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada alasan untuk tidak bergerak dengan dalih sabar menerima keadaan. Sekali lagi harap diingat ya. Jadi harap lagi diingat, setiap manusia diberikan kewenangan untuk menentukan jalan hidupnya. Jadi kita semua ini ya, setiap orang mempunyai jalan hidup sendiri-sendiri, mempunyai hak untuk menjalani kehidupan sendiri-sendiri. Bebas kok kita itu untuk melakukan apa saja, tetapi jangan pernah untuk melanggar syariat-syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga ketika itu semuanya ada kezaliman atau sebuah tantangan yang dimana juga dapat merugikan banyak orang atau merugikan diri kita, bagaimana itu kemudian dapat diri kita terlibat di situ, ya kita harus bersabar ya melakukannya. Kemudian itu memang kadangkala datang sendiri ya tantangan-tantangan itu, tapi juga tak sedikit kemudahan-kemudahan yang Allah sediakan dengan cara harus dicapai melalui upaya, perjuangan serta tetesan keringat dari air mata. Ya banyak sekali ya kita bekerja, kemudian orang-orang pengusaha juga banyak, orang biasanya kan dari nol dengan tetesan keringat, bahkan tetesan darah pun juga mereka mendapatkan itu untuk memperjuangkan mungkin nasib ya, memperjuangkan supaya apa yang menjadi keinginan mereka. Tetapi juga mereka tidak melakukannya dengan terpaksa banget, tetapi mereka juga melakukannya dengan sabar, tetapi mereka berpikir. Orang-orang yang sukses banyak seperti itu. Jadi ada saatnya kita perlu menutup bayangan-bayangan hidup yang ingin kita raih dan memilih secara sadar untuk menikmati proses yang kita jalani. Jadi hiduplah untuk hari ini dan nikmatilah proses-proses yang kita jalani. Sekali lagi ya, coba marilah kita menikmati proses akan membuat kita mencintai proses-proses yang kita jalani. Jadi semua kehidupan kita itu merupakan juga sebuah proses bagaimana kita untuk mencapai sebuah tujuan atau mencapai target-target yang kita akan capai itu. Seperti itu.
Sementara mencintai proses tersebut akan membuat kita berusaha mempersembahkan hasil yang terbaik. Nah, ini juga menjadi terpenting ya dalam kehidupan kita. Kadangkala kita melakukan sesuatu atau ada sesuatu yang harus kita lakukan atau ada orang lain memberikan tantangan untuk kita. Kadangkala kita itu tidak mau mengikuti prosesnya, kita hanya ingin mendapatkan hasilnya saja. Ini juga menjadi sebuah problem dalam kehidupan kita. Seperti itu ya, banyak mungkin orang ya diberikan pekerjaan, dia hanya taunya enaknya saja. Mungkin dia hanya menyuruh-nyuruh orang, ya kan? Dia hanya mendapatkan gajinya tetapi dia tidak bekerja. Itu juga menjadi problem. Ya, kadangkala ketakutan terhadap hasil akhir membuat kita tidak sabar menjalani hidup. Nah, ini juga bagi orang yang memang benar-benar sudah bekerja tetapi juga ada ketakutan-ketakutan. Justru ini juga menjadi problem. Jadi kita harus berusaha ya. Adapun hasilnya itu adalah kita semua kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya adalah kita harus mengikuti proses. Kita harus optimis untuk melakukan sesuatu itu dengan sabar. Insya Allah ketika kita bersabar akan menikmati hasilnya di akhir. Jadi kita harus melakukan proses itu dengan bersungguh-sungguh dan perasaan menikmati sebagaimana Allah Subhanahu wa taala diingatkan juga kepada kita semuanya di dalam surat Al-Insyirah ayat 7, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi banyak ketika kita sudah bekerja sesuatu, sudah menyelesaikan sebuah pekerjaan yang dimana kita sudah mendapatkan hasilnya, jangan berhenti lagi untuk melakukan sesuatu yang lain supaya juga kita bisa menikmatinya. Jadi hari ini mungkin hari ini kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik mungkin dari hasil yang sebelum-sebelumnya mungkin hari ini kita mendapatkan. Tapi jangan berhenti ketika hari ini sudah mendapatkan, ya harus dilanjutkan lagi apa yang harus kita dilakukan supaya kita bisa mendapatkan hal yang baru lagi. Begitu terus, tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Karena dalam kehidupan kita ini selalu berjalan terus-menerus sampai ajal menjemput kita. Jadi bagaimana dengan hasil akhirnya? Adapun hasil akhir di akhir surat Al-Insyirah tersebut ya, yang ini tadi bagaimana Allah maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi bagaimana dengan hasil akhir? Adapun hasil akhir dari surat ini adalah kita diberi tahu kemana seharusnya menyadarkan hasil akhirnya, hasil akhir. Kemudian Allah juga mengingatkan kepada kita di ayat selanjutnya, di ayat 8 itu, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Nah itu, walaupun tidak mudah, kita pasti punya kemampuan untuk bersabar seperti yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi dengan sabar itulah kita akan menghadapi kehidupan sekarang ini, seperti itu. Jadi ini benar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan itu kita harus bersungguh-sungguh dan bersabar terhadap hasil yang akan kita peroleh itu. Karena kenapa? Segala apapun yang kita kerjakan, segala apapun yang kita lakukan, apabila kita lakukan bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Seperti itu. Mungkin inilah yang, karena Allah pasti akan memberikan sesuatu kepada kita itu sesuai dengan apa yang Allah berikan. Allah memberikan sesuatu kepada kita itu terhadap dengan jari payah yang kita sudah lakukan. Seperti itu. Mudah-mudahan ikhtiar kita Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Kita hanya bisa bekerja semaksimal mungkin, hasilnya kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kita tetap bersabar, semoga bermanfaat sharing pada kesempatan ini. Apabila teman-teman suka, silakan bisa di-share lah, komen dan subscribe sharing ini.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.